There's always an opponent, and there is always a victim. Jake Green got out today. 7 years goes by quick. Tepat di detik ini, setelah 7 tahun terkurung di balik jeruji, dia akhirnya menghirup udara kebebasan. Tapi dia tahu, kebebasan itu hanya awal dari pertarungan sebenarnya. Ada seseorang di luar sana yang harus membayar harga dari seorang Jack Green. Inilah film paling mind-blowing dari aktor berkarakter Machiavellian. Siapa lagi kalau bukan abang kita, Jason Statham. Jack Green dibebaskan setelah 7 tahun di penjara. Di bawah hujan, dia menyadari bahwa dalam permainan hidup selalu ada lawan dan korban. Apakah dia akan membalas dendam? Di kasino mewah, mafia judi Dorothy Macha dan tangan kanannya, French Paul, sedang menunggu seseorang. Sementara itu, Jack dan kelompoknya datang, termasuk sepupunya bernama Billy yang ragu dengan rencana Jake. Are you sure this is a good idea? He owes me and he owes you. Now he has to pay. It's cause and effect. Tiba di kasino, staf membawa Jack ke atas. Dia ragu masuk lift, mungkin karena trauma, tapi tetap masuk. Saat bertemu Dorothy Macha, bukannya bermain dengan Macha, Jake malah menantang pria di sebelahnya. Di sini Jake pura-pura kalah. Membiarkan Macha menganggapnya pemain amatir, dengan rasa percaya diri Macha menantang Jake dengan taruhan uang besar. Tapi ketika Jake mengusulkan taruhan penggal kepala, mendengar itu Macha langsung kisut. Jake menyerang psikologi Macha. Namun Jake menatap tajam membuat tekanan semakin berat. Saat taruhan kembali ke uang, Macha sudah kalah sebelum permainan dimulai. Ia kehilangan fokus, pikirannya masih dihantui ketakutan yang Jake ciptakan. Dengan mudah, Jake mengalahkannya, mempermalukannya di hadapan semua orang. Macha bukan hanya kehilangan uang, tapi juga harga diri. Saat keluar, seorang pria gemuk bernama, kita sebut saja si Kentung, memberi sebuah kartu nama, menawarkan bantuan karena instingnya tahu Jake akan menghadapi masalah besar. Tak lama setelah itu, Jack merasa ada yang aneh di sekujur tubuhnya. Hingga, inilah yang terjadi. Dorothy Macha marah karena kalah, menyuruh Paul memburu Jake dengan bantuan seorang sniper ulung bernama Sorter. Take Sorter and Slim Biggins. You do it quickly, you do it. Get in the car. I wanted you dead, I would have shot you already. Namun, penembak jitu dengan rekor tak pernah meleset itu pun gagal. Something is very wrong here. Beruntung Jake tak buntung, karena untung masih selamat. Lalu si Kentung membawanya ke sebuah bar untuk menemui Avi. Avi menunjukkan hasil medis. Jake diperkirakan hanya sebulan bisa bertahan dari penyakit langka di darahnya. Avi dan Kentung bersedia membantu, tapi dengan syarat Jake harus memberikan semua uang hasil menang dari Macha sebelumnya. Rupanya ada udang di balik rempeyek di balik kartu nama. Dasar si Kentung. Tapi walau gimana Kentung juga sudah nyelamatin Jake waktu diserang Sorter tadi. You have 3 hours to decide. And in reality, you don't have a choice. You will do as we tell you. Jack pergi ke rumah sakit untuk memastikan diagnosisnya. Dokter membenarkan penyakitnya, tapi Jack curiga dokter bersekongkol dengan Avi dan sempat menodongkan pistol. Namun, akhirnya dia menenangkan diri dan pergi. Sorter kembali ke Dorothy Macha dan melaporkan kegagalannya. Bos itu tak mengenal sebuah kata kegagalan dan dapat dipastikan jika Sorter gagal lagi, maka nyawanya yang akan membayar. Jack akhirnya setuju dengan syarat Avi dan menyerahkan uang. Sebagai tugas pertama, Avi menyuruhnya memberikan uang pinjaman kepada seseorang. Saat itulah Jack sadar Avi dan Kentung adalah rentenir kelas atas, fix. Mereka berdua lintah darat kelas kakap. Si penghutang menerima uang, tapi bunga yang dikenakan sangat tinggi. Setelah urusan selesai, mereka pulang. Dalam perjalanan, Avi dan Kentung bertanya siapa itu Macha dan apa hubungan Jack dengannya. Jack menjelaskan bahwa Macha adalah mafia judi yang kejam. Ia memiliki anak buah setia dan mengendalikan perjudian di seluruh wilayah. Banyak penjudi hebat yang berani menantangnya, tapi satu persatu tumbang. Singkat cerita, Macha ingin Jake terlibat dalam bisnisnya. Awalnya Jake menolak tegas.
Tapi Macha mengancam Billy dan putrinya, ia tak punya pilihan selain setuju. Singkat cerita, di suatu permainan, Jack mengalahkan George. Namun, saat George kalah, ia menghina ibu Jack seperti keledai. Tak bisa menahan emosi, Jack menembak kaki George. Kekacauan pun pecah, uang taruhan menghilang, dan Jake yang dituduh lalu dilaporkan ke polisi dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Tak hanya itu, anak buah Macha juga memburu orang-orang dekat Jack. Akibatnya, istri sepupunya tewas. Sementara itu, Macha dan Paul menemui rekan bisnis mereka, Goal, untuk membicarakan hal darurat terkait Narcoboy. Tapi hanya ada asisten Bia bernama Lily Walker. Ia bilang jika bosnya sedang sibuk. Macha pun pulang dengan melompong. Sementara itu, Jack menceritakan pengalamannya di penjara. Selama 7 tahun, dia hanya bisa berkomunikasi dengan 2 narapidana lain, bukan lewat suara, tapi lewat kode tersembunyi di buku perpustakaan, seorang ahli catur dan seorang penipu ulung. Dari mereka, Jack belajar strategi, membaca lawan, dan seni menipu tanpa terdeteksi. Suatu malam, kedua temannya menghilang. Mereka melarikan diri dengan cara yang tak bisa dijelaskan dan tak bisa dinalar oleh sipir dan kepolisian. 2 tahun kemudian, Jack akhirnya bebas. Ketika ia hendak mengambil uang yang ia sembunyikan sebelum dipenjara, ternyata uangnya sudah raib, dicuri 2 teman penjaranya itu. Dan mereka meninggalkan pesan berupa kata, "Kau bisa jadi lebih pintar bila bermain dengan musuh yang lebih pintar." Jake Green terkesiap. Ia berpikir bahwa selama ini ia adalah murid yang belajar dari 2 guru terbaik. Tapi kini ia sadar, ia hanyalah bidak dalam permainan yang lebih besar. Terjebak dalam permainan yang ia kira telah ia kuasai, Jack kini menyadari satu hal. Ia bukanlah pemain terbaik dalam cerita ini. Ketika Jack disuruh menagih uang ke nenek-nenek, Jack menolak mengambil apapun dari rumah nenek itu. Dan bahkan Jack melakukan hal epik dan empati ini. Di tengah malam yang sunyi, Avi dan Kentung menjalankan misi berbahaya, mencuri sekotak narkoboy milik Dorothy Macha. Sementara itu, di sisi lain kota, Paul dengan wajah tegang melaporkan pembobolan gudang kepada Maka. Kemarahannya meledak, anak buahnya telah gagal menjaga barang berharga itu. Macha memerintahkan Paul untuk mendapatkan serbuk putih itu kembali dengan cara apapun dan berapapun harganya. Paul segera mencari solusi. Setelah berpikir cepat, ia menyampaikan satu-satunya jalan, yaitu membeli dari seorang pria bernama John. Macha pun setuju. Dengan penuh keberanian, Paul mendatangi markas John, namun John bersikap dingin terkesan mengabaikannya, meskipun Paul menawarkan harga jauh lebih tinggi. Di balik ketegangan itu, tanpa sepengetahuan John, salah satu koleganya diam-diam bernegosiasi dengan Paul. Namun, permainan rahasia ini tak berlangsung lama. John mengetahuinya. Murka, John mengamuk dan mengancam koleganya. Macha, yang sudah mendengar situasi ini tak gentar. Baginya hanya satu hal yang penting, mendapatkan serbuk putih itu. Singkat cerita, Paul menghubungi Lou, anak buah Dorothy Macha, untuk melakukan transaksi dengan Wong, kolega John yang berkhianat. Mereka sepakat bertemu di sebuah hotel untuk menukar sejumlah uang dengan narkoboy. Selang beberapa saat kemudian, muncullah Jake, Avi, Kentung, dan rekan wanitanya bernama Srintilwati. Kakek ini adalah penghuni kamar hotel yang terpaksa diganggu sebentar karena letak kamarnya pas di tengah antara kamar Lou dan Wong. Menyusup ke hotel, menyamar sebagai petugas kebersihan. Dengan rencana yang matang, mereka bekerja dari kamar yang berada di tengah-tengah antara kamar Wong dan Lou. Perlahan, mereka melubangi dinding pemisah. Dengan alat canggih, mereka menyemprotkan gas tidur ke kedua kamar, membuat Wong dan Lou terlelap tanpa menyadari jebakan yang telah dipasang. Saat semuanya tertidur lelap, Avi dan timnya bergerak cepat. Mereka memasuki kamar, mengambil narkoboy, uang, dan bahkan beberapa jam tangan mewah sebagai bonus. Misi selesai tanpa suara. Dengan cekatan, mereka kembali ke markas, meninggalkan kekacauan di belakang mereka.
Setelah aksi sabotase itu, Avi dan Jake Green duduk berhadapan di meja kecil, bermain catur. Di antara gerakan catur, mereka berbincang tentang taktik, bertahan hidup, dan bagaimana memenangkan permainan, baik di papan maupun di dunia nyata. Wake up, Mr. Green. Checkmate. You can tell me. How do you keep winning? Very simple. The more control the victim thinks he has, the less control he actually has. Grail has infinite depth in its efficacy and application, but it is staggeringly simple and completely consistent. If the opponent is very good, you will place his victim inside an environment he can control. Bigger the environment, it distracts their victim by getting them consumed with their own consumption. Eventually, when the opponent is challenged or questioned, it means the victim's investment and thus his intelligence is questioned. No one can accept that. Not even to themselves. Checkmate. I ain't playing you again. You got more tricks than a clown's pocket. Keesokan harinya, Jake Green diajak Avi dan Kentung ke kantor Horowitz untuk menagih utang. Saat tiba di sana, Jake mendapat telepon dari Billy yang memperingatkannya agar menjauhi Avi dan Kentung karena mereka bekerja untuk seorang Sam Gold, yaitu ambahnya mafia yang hobinya ngumpet. Jack termengu mendengar nasihat saudaranya itu. Jake, get out of there. Di dalam kantor itu, Kentung mengancam seorang pria tua dengan pistol dan memaksa Jake menembaknya. Jack menolak, meski mereka meyakinkannya hanya untuk melukai, bukan mentransfer ke dunia arwah. Tapi Jake tetap ogah. Jake yang tak punya motif kuat pun tetap menolak, merasa muak diatur-atur terus. Jake lebih memilih mengarahkan moncong ke Avi, tapi ternyata Jake hanya ngegloyor sesaat. Singkat cerita menindaklanjuti prasangkanya sendiri. Jack menemui saudaranya Billy karena khawatir dengan putrinya, tapi Billy malah menyuruhnya lebih peduli pada kesehatannya. Jack lalu memeriksakan diri ke dokter dan terkejut mengetahui bahwa diagnosis penyakitnya sebelumnya salah total. Dia pun sadar bahwa Avi dan Kentung telah merekayasa semuanya untuk menguji seorang Jake Green. Di detik ini Jake tertegun, ternyata semuanya sudah direkayasa oleh Avi dan si Kentung. Mereka hanya ingin menguji seberapa kuat mental dan psikologi seorang Jake Green. Alasan ini ditunjukkan kepada kita lewat adegan ini, di mana saat Avi menembak Pak Tua pegawai Horowitz yang sebenarnya tembakan itu sengaja meleset, lalu uang yang diberikan Jack kepada Avi dan gengnya sebenarnya sudah disumbangkan untuk wanita tua yang tak jadi Jake tagih. Seandainya Jake tak kasihan, wanita tua itu pasti membayarnya. Namun sayangnya sampai di detik ini Jake belum tahu semua itu. Jack masih merasa dipermainkan. Kemudian kita diperlihatkan dengan Paul yang sedang melaporkan hasil investigasinya kepada Maka bahwa semua perampasan narkoboy terjadi karena ulah John. Mendengar ini, Maka menjadi semakin marah. Namun, ia tetap memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jack terlebih dahulu. Maka pun mengirim anak buahnya yang bersenjata lengkap untuk memburu Jack, tetapi Jack berhasil melarikan diri. Setelah lolos, Jack langsung menemui Avi dan Kentung. Namun mereka justru membongkar siasat licik Jake. Avi mengatakan bahwa Jack adalah bos sesungguhnya dari loyalis Macha. Sebelum 3 pria loyal itu bekerja untuk Dorothy Macha, mereka bekerja untuk Jack Green. Singkat cerita, suatu ketika mereka tak sanggup menyerahkan uang kepada Jake. Karena sudah sangat loyal pada Jake, mereka berhutang kepada Macha. Bukan hanya diberi pinjaman, Macha juga mengangkat mereka menjadi anak buah. Tapi mereka masih loyal kepada Jake. Mereka menipu Macha. Lantas Macha meminjamkan uang kepada mereka. Yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Jake. Begitu terus-menerus hingga uang Jake menggunung. Semua itu hasil dari kata-kata bijak Jake. Hingga pada puncaknya mereka disiksa Macha karena tak mampu membayar hutangnya yang menggunung. Pada akhirnya 3 pria loyal ini piknik ke akhirat.
Sementara itu, di tempat lain, Maka sedang makan malam bersama rekannya ketika salah satu anak buahnya datang melaporkan kegagalannya menghabisi Jake. Macha terlihat kesal, namun ujug-ujug muka Macha kena cipratan darah. Ternyata seorang pelayan wanita tertembak. Macha yang ketakutan spontan diamankan anak buahnya. Di tengah kekacauan, ia melihat pelayan wanita itu mengarahkan pistol ke arahnya. Ternyata, dia adalah mata-mata yang dikirim oleh John. Macha berhasil selamat meskipun tangannya tertembak. Setelah kejadian itu, Macha memerintahkan Sorter untuk meratakan John dan anak buahnya. Tanpa ragu, Sorter langsung melakukan perintah Macha. Di sisi lain, Jack mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya, Avi dan Kentung. Ada sesuatu yang familiar dengan segala siasat epik di sepanjang film, pasti kalian juga bisa merasakannya kan? Ya benar sekali. Avi dan Kentung ternyata teman napinya dulu. Jake sadar mereka datang untuk menegurnya. Avi dan Kentung pun juga sadar mereka juga bersalah kepada Jake. Jake yang sepenuhnya sadar kata-kata bijaknya menimbulkan korban, akhirnya memutuskan untuk menyumbangkan semua uang ke Yayasan Amal Anak atas nama Dorothy Macha. Nice. Malam harinya, dengan pikirannya yang kacau, Jack mendatangi rumah Macha. Ia berniat mengakhiri segalanya. Ia ingin membunuh Macha. Namun saat melihat Macha tidur, hatinya memelas, rasa bimbang menggoyang niatnya. Meskipun pikirannya terus menyuruhnya menarik pelatuk, ia tidak sanggup melakukannya. Bersamaan dengan pergulatan batin Jack, Macha terbangun dan menyadari bahwa Jack hampir membunuhnya. Ia segera mengambil pistol dan mengejar Jack. Saat menemukannya, Macha mengarahkan pistolnya, tetapi Jake hanya diam, tersenyum kecil dan menatapnya tanpa berkedip. Mental Macha daun keringat dingin keluar. Sekujur badan gemeteran lebih dari melihat hantu. Jake pun tetap tenang sembari ngeloyor pergi. Kemudian di dalam lift, kita diperlihatkan pergulatan batin emosi yang berubah-ubah dari seorang Jake Green. Menurut perspektifmu, apakah ini menandakan di film ini Jake mempunyai kepribadian ganda? Sampaikan insting pintarmu di kolom komentar. Keesokan paginya, Macha masih memikirkan kejadian dengan Jake. Lamunannya buyar saat Paul datang dan melaporkan bahwa John serta koleganya sudah mati. Namun Paul juga mengungkap fakta mengejutkan. Donasi ke yayasan atas nama Macha sebenarnya berasal dari Jake, dan pelaku sebenarnya di balik hilangnya narkoboy milik Sam Gold bukanlah John, melainkan Jake sendiri. Mendengar hal itu, Macha marah besar. Ia memerintahkan Paul untuk memburu Jack, bahkan mengancam akan melibatkan saudara Jack, Billy. Paul bersama Sorter dan anak buahnya mendatangi rumah Billy. Mereka memaksanya memberitahu keberadaan Jake, tetapi Billy tak tahu Jake ada di mana. Merasa Billy berbohong, inilah yang Paul lakukan. Tak sampai di situ, Paul pun akan menyakiti putri Billy. Sorter yang punya prinsip tak ada anak-anak dalam kamus kriminalnya pun sontak memutar haluan dengan Namun pada akhirnya Sorter pun tamat oleh Lou, dan putri Billy akhirnya diculik. Waktu berjalan bersama kejelian Avi dan Kentung yang tahu posisi putri Billy, kemudian menyusun rencana untuk mempertemukan Jack dan Macha. Sementara Avi dan Kentung menunggu di lobi, Jake melangkah tenang menemui Macha dengan membawa serta narkoboy milik Sam Gold. Jake menyaksikan putri Billy, Rachel, yang ketakutan. Jake tetap tenang dan menatap Macha landai tanpa berkedip.
Tatapan itu membuat Macha terguncang secara mental. Alih-alih menembak Rachel, Macha malah mengarahkan pistolnya ke dirinya sendiri dan menarik pelatuknya hingga dia lenyap bersama film yang rungkat alias tamat. Lima hal epik yang bisa ditelaah lebih dalam dari film Revolver Jason Statham. 1. Ego adalah musuh terbesar. Seperti dalam catur, lawan sejati bukan bidak di depanmu, tapi gerakanmu sendiri. Di Revolver, ego adalah ilusi yang membutakan dan harus dikalahkan. 2. Kata adalah senjata paling mematikan. Dalam permainan psikologi, kekuatan kata lebih tajam dari peluru. Kata-kata yang tepat bisa menanamkan ketakutan, menggiring keputusan, dan mengendalikan tindakan tanpa perlu kekerasan. 3. Tatapan lebih kuat dari peluru. Di akhir film, musuh tidak sanggup menarik pelatuk karena ia dipaksa berhadapan dengan ketakutannya sendiri. Seperti dalam catur, seorang Grandmaster bisa membuat lawan menyerah hanya dengan tekanan mental. 4. Catur dan manipulasi psikologis. Setiap langkah bukan sekadar gerakan, tapi jebakan. Dalam kehidupan dan kejahatan, mereka yang memahami pola pikir lawan dapat mengendalikan permainan tanpa harus bergerak terlebih dahulu. 5. Kebebasan sejati adalah kesadaran. Hanya mereka yang menyadari bahwa permainan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang memahami diri sendiri, itulah yang benar-benar jadi pemenang.